Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di seputar tentang pembahasan ringkas dari Al-Aqidah Al-Islamiyah. Pembahasan yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, akidah atau keyakinan seorang muslim. Dasar-dasar akidah yang harus diketahui oleh seorang muslim. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan syahadat yang kedua ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang makna la ilaha illallah, itu syahadat yang pertama, kalimat syahadat yang pertama. Kemudian syarat la ilaha illallah juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan kalimat syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullahi. Syahadah itu secara bahasa artinya persaksian. Ya, persaksian yang berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, akan kita lihat nanti. Jadi syahadat anna Muhammadar Rasulullah artinya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik, kita mulai yang pertama. Mulai dari makna syahadat. Ya, makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah at-tasdiqul jazimu min samimil qalbi al-muwati'u liqaulil lisani bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama abdullahi wa rasuluhu ila tsaqalaini insihim wa jinnihim. Jadi makna dari syahadat yang kedua ini adalah at-tasdiq. Apa arti at-tasdiq? At-tasdiq artinya pembenaran. Ya, at-tasdiq artinya pembenaran. Al-jazim. Al-jazim artinya as-tabit, yang kokoh, yang tegas. Min samimil qalbi, dari relung hati yang paling dalam. Samim itu bagian paling dalam hati. Ya, relung hati. Itu kita katakan istilah bahasa Indonesianya begitu ya. Relung hati yang paling dalam. Al-muwati'u. Al-muwati'u artinya al-munasibu, yang sesuai. Liqaulil lisan, dengan perkataan atau ucapan lisan, lidah. Jadi syahadat itu harus pembenaran dalam hati, kemudian dia diucapkan dengan lisan. Apa yang kita yakini, apa yang kita benarkan, bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kenapa harus kita mengatakan hamba dan utusan? Hamba itu untuk menyelisihi orang Nasrani. Karena orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah apa? Adalah Tuhan. Jadi kita menyelisih orang Nasrani, tidak seperti orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kita menganggap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda. Kita menganggap beliau sebagai seorang hamba. Sama seperti kita. Beliau makan, minum, berjalan dan sebagainya. Ya, hanya saja bedanya beliau itu maksum, yang terjaga dari kesalahan. Wa rasuluhu. Kenapa kita katakan rasuluhu? Karena untuk menyelisih orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi tidak mengakui bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, walaupun sebenarnya mereka tahu itu bahwasanya Nabi kita adalah utusan Allah, hanya saja karena kesombongan mereka tidak mengakuinya. Baik, ila tsaqalain, bahwasanya Nabi kita itu diutus sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul kepada as-tsaqalain. As-tsaqalain artinya dua makhluk yang diberi beban syariat, dari kata tsaqil, tsaqil artinya berat. Ya. Jadi makhluk di muka bumi ini kan ada banyak sekali. Ada dua jenis makhluk yang dia diberi beban syariat. Ya, beban untuk beribadah, beban untuk ini dan itu sebagainya, yaitu insihim wa jinnihim, ya. Yaitu manusia dan jin. Ya, kalau pohon, batu, ya, kemudian hewan-hewan dan sebagainya, itu tidak dinamakan as-tsaqalain, tidak diberi beban syariat. Taib, itu makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Apa dalilnya syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali, apalagi dalam hadis.
Ya, kita ambil satu dalilnya dari surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu innaka larasuluh." Ya, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau itu adalah utusannya. Ini bantahan kepada orang munafik yang di depan Nabi mengatakan mengakui Nabi itu utusan, ya, tapi di belakang tidak. Baik. Kemudian apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbara. Kita membenarkan Nabi dalam hal-hal yang Nabi beritakan kepada kita. Kalau Nabi datang dalam hadis membawa suatu berita, misalkan berita tentang kejadian hari kiamat, itu kan perkara yang gaib, ya, belum terjadi. Nah, dan Nabi SAW mendapat wahyu tentang hal tersebut, maka wajib kita benarkan hal tersebut, karena itu merupakan wahyu dari Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah ngarang-ngarang tentang apa yang diucapkan. Ya. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kalimat syahadat ini yang kedua adalah wa ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang beliau perintahkan. Kalau Nabi SAW dalam sunnah, dalam hadis-hadis membawa membawa kalimat yang dalam bentuk perintah, maka laksanakan. Kalau dalam bentuk berita, maka percayai. Begitu maksudnya ya. Misalkan kita diperintahkan untuk menyebarkan salam, kita diperintahkan untuk berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin, kita diperintah untuk meluruskan shaf ketika salat berjamaah. Nah, kita taati beliau dalam hal tersebut. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajara. Ya, kita menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan beliau zajara sama dengan naha ya. Kita menjauhkan diri dari apa yang beliau larang kepada kita. Ya, kalau Nabi melarang kita untuk minum khamar, untuk memakan harta riba, maka kita tinggalkan hal tersebut. Kalau kita tidak tinggalkan, maka belum kita dikatakan menerapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini. Kemudian syarat yang keempat, wa alla yu'badullahu illa bima syara'a. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Larangan berbuat bid'ah. Karena kalau kita berbuat bid'ah berarti kita menyembah Allah dengan cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi. Bagaimana kita dikatakan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kalau kita menyembah Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi? Bertentangan itu. Maka kita menyembah Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak diajarkan, tinggalkan. Gitu ya. Karena hukum asal ibadah itu al-hadhar. Ya, haram hukum asal ibadah itu sampai ada dalil yang membolehkannya. Baik, kemudian yang terakhir arkanuha. Apa saja rukun-rukun dari kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ada dua ternyata rukunnya. Rukun itu artinya penyusun, ya. Antum analogikan saja sebagai tiang dalam suatu bangunan. Ya, bangunan kalau nggak ada tiang gimana? Roboh. Ya, maka begitulah dua kalimat syahadat ini. Tanpa ada rukun ini, maka dia akan hancur. Apa saja dua rukun tersebut? Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tiraf artinya pengakuan. Ya, kalau at-tasdiq tadi pembenaran, kalau al-i'tiraf artinya pengakuan. Itu mungkin pernah dengar syairnya Abu Nawas ya, syairnya kaum Sufi itu ya, syair al-i'tiraf namanya. Jadi al-i'tiraf pengakuan birisalatihi, pengakuan terhadap risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui beliau adalah utusan Allah. Bahwasanya tidak ada utusan lagi setelah beliau. Yang kedua, i'tiqad ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Ya. Yang kedua, i'tiqad. I'tiqad artinya keyakinan. Keyakinan atas sifat ubudiyah beliau, sifat hamba beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Ya. Inilah makna dari ya, Rasulullah. Ya, afwan, ya. Inilah makna dari Abdullahi wa Rasuluh. Tadi kita mengatakan kalimat syahadat yang lengkap ya. Abdullah. Nah, ini dia.
Nah, ini Abdullah. Ini berarti kita mengakui bahwasanya bahwasanya Nabi SAW adalah hamba bagi Allah. Kemudian yang pertama tadi itiraf bi risalatihi, itu yang ini wa rasulihi. Kita mengakui bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dia poin-poin yang berkaitan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang asyirku, tentang kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan? Pembagiannya insyaallah kita akan lihat di kesempatan selanjutnya biidznillah taala. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.